Dahulu kala, di Kabupaten Monian Empire, Kecamatan Castle Berlin, hiduplah keluarga House-Pugsley. Ya, mereka ini itu sebuah keluarga kerajaan yang berkontribusi gede buat ngejaga bagian selatan Monian Empire dari serangan Abyss. Jadinya ya, House-Pugsley ini itu jadi salah satu keluarga kerajaan yang dihormati di Monian. Anjay. Nah, di House-Pugsley ini, hiduplah Valentina. Ya, sebut aja si Valen. Nah, sebagai anggota kerajaan, sejak kecil, si Valen itu udah dikasih harapan tinggi sama keluarganya buat jadi penerus pemimpin House-Pugsley. Ya, soalnya kan dia ini tuh anak paling tua. No, sebagai anak tertua dari House-Pugsley, kamu harus berlatih giat masuk PNS karena kamu bakal jadi penerus pemimpin House-Pugsley. Apa iya? Kamu nanya? Ya, karena itu, si Valen ini tuh selalu ngejalanin pelatihan yang ketat banget, yang ngebikin dia ini tuh tumbuh jadi anak yang elit. Oh, si paling elit. Terus pas si Valen ini udah tumbuh gede, wajay, gede. Wes. Dia ini ikut berkontribusi buat ngepimpin pasukan Pugsley di perbatasan Monian buat nyegah serangan Abyss. Nah, suatu ketika si Valen ini pergi ke Moonlit Forest buat ketemu sama si Estes, pemimpin dari ras elf. Nah, si Valen ini tuh mau ngajakin si Estes sama para elf lainnya buat collab dan bersatu buat ngelawan pasukan Abyss. Nah, tapi karena si Estes ini nggak mau bangsanya ini terlibat sama peperangan, jadinya nggak boleh. Lalu tiba-tiba muncul seorang elf bernama Irlan. Ya, dia ini tuh salah satu kesatria elf. Terus dia ngomong ke si Estes, "Bang, kayaknya kita harus bantu mereka deh. Soalnya kalau para manusia kalah ngelawan Abyss, kemungkinan besar Abyss bakal nyerang kerjaan kita juga. Kehancuran bakal terjadi di mana-mana. Tapi semua itu bisa dicegah kalau kita bersatu." Ya udah, boleh. Dan akhirnya suku elf pun setuju. Dan mereka nyumbang si Irlan dan beberapa pasukannya buat ngebantu si Valen buat ngelawan Abyss. Ya, setelah itu House-Pugsley sama para pasukan elf ini ngejalanin beberapa pertempuran bersama. Lalu pada suatu ketika, si Irlan ini ngomong ke si Valen, "Valen, kenapa Irlan? Sebenarnya aku suka sama kamu. Nikah yuk." What the hell? Oh my god, no way. Ya, si Valen ini kaget dong, tapi campur seneng. Yes. Ya, soalnya ini pertama kalinya dia dicintai sama seseorang. Yang ngebikin si Valen itu akhirnya juga suka sama si Irlan. Oh, cinta pandangan pertama. Anjay. Nah, cuman masalahnya si Valen itu selalu dibilangin sama keluarganya kalau seorang wanita bangsawan ini tuh harus nikah sama orang yang punya status yang sama. Jadinya ya harus sama-sama dari keluarga kerajaan gitu. Nah, masalahnya si Irlan ini tuh cuma seorang kesatria biasa. Apalagi mereka ini beda ras. Si Valen ini ras manusia, terus si Irlan ini ras elf. Jadinya ya gak bisa. Sulit kayak ngejunjung keadilan di negeri Konoha Universe 212. Ya, hal itu ngebikin si Valen ini bingung mau jawab gimana. Nah, untungnya si Irlan ini cowok yang peka banget. Anjay, P8 PK. Akhirnya pada suatu ketika pas mereka ini lagi rapat paripurna antara House-Pugsley dan para elf, si Irlan ini ngomong, "Saya dan para elf lain bersedia buat bertarung di bawah komando Valentina secara permanen, asalkan dia nikah sama saya." Dan akhirnya mereka semua setuju, dan si Irlan dan si Valen ini pun nikah. Anjay. Nah, setelah itu kehidupan si Valen ini jadi lebih baik. House-Pugsley ini selalu dapat berkah kekuatan dari para elf, yang ngebikin mereka ini selalu unggul pas perang lawan Abyss. Dan karena itu House-Pugsley ini memasuki masa jayanya. Dan karena pencapaiannya, si Valen ini diberi gelar Dukes. Wis ikulah sebuah gelar yang dikasih sama Monian Empire karena jiwa kepemimpinan bangsawannya yang hebat. Anjay. Ya, si Valen ini tuh anggota House-Pugsley pertama yang berhasil ngedapetin gelar itu. Dan hidup si Valen ini pun jadi bahagia selamanya. Tamat. Turun blok. Sampai suatu ketika, tiba-tiba para Abyss ini nyerang perbatasan dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ya, ceritanya mereka ini habis farming ngebuff, jadinya mereka lebih kuat. Ya, kekuatan House-Pugsley sama para elf ini gak bisa ngimbangin kekuatan para Abyss. Akhirnya si Mbak Valen ini mutusin buat make mantra terlarang, Soul Casket. Sebuah mantra yang nyiptain zona yang bakal ngemakan semua jiwa yang ada di dalamnya. Ya, jadi ya rencananya itu nantinya para penyihir Pugsley ini bakal nyiapin mantra Soul Casket di bagian belakang. Terus si Valen, si Irlan sama pasukan lainnya ini bakal maju buat nahan pasukan Abyss di medan perang. Nah, pas mantra Soul Casket ini udah mau nyala, si Valen, si Irlan sama pasukan yang depan ini bakal dikabarin, "Weh, buyare, mari we." Terus mereka bakal mundur dari zona dan duar, easy win, outstanding move. Anjay. Dan akhirnya si Valen, si Irlan sama pasukannya ini
maju buat berusaha nahan pasukan Abyss sambil nungguin para penyihir Parsley buat nyelesain mantranya. A few moments later. Apa mereka belum selesai? Ya, si Valen ini kaget ngeliat mantra Soul Cascade ini udah muncul. Tapi para penyihir Parsley ini gak ngasih apa-apa buat mundur. Kenapa? Kenapa mereka gak kirim sinyal buat mundur? Perintah diambil alih. Sepertinya host Parsley membutuhkan pemimpin baru. Dan di saat itulah si Valen ini sadar kalau dia sudah dikhianati. Semuanya. Initiate retreat. Ya, si Valen ini nyuruh semua pasukan buat mundur, buat ngehindar dari mantra Soul Cascade. Ya, tapi ya nggak sempat. Mana sempat, keburu telat. Mana sempat. Bagaimana ini? Valentina, I love you 3000. Dan dengan sisa tenaganya, si Irlan ini ngelempar si Valen keluar dari zona Soul Cascade. Dan keluar. Irlan. Ya, semua pasukan Abyss, pasukan Parsley, dan pasukan Elf sama si Irlan yang tertinggal di dalam zona Soul Cascade ini modar. Jiwa mereka dimukbang sama mantra Soul Cascade. Dan peperangan di perbatasan pun berakhir. Kubu manusia ini memenangkan perang, tapi si Valen ini kehilangan si Irlan. Akhirnya si Valen sama prajurit yang tersisa ini balik ke kerajaan. Dan si Valen sebagai Dakes ini pun ngehukum mati para pengkhianat. This is Sparta! Terus si Valen ini kebangun aula suci buat ngemakamin si Irlan dan pasukan yang gugur di perang itu. Dan sejak saat itu, si Valen ini jadi sad girl. Hidupnya si Valen ini terasa hampa tanpa si Irlan. Oh, Tante Valentina yang malang. Kakak. Blok. Akhirnya, si Valen ini bertekad buat nyari cara ngehidupin lagi si Irlan. Karena sekarang, cuma si Irlan yang jadi tujuan hidup si Valen. Mau gue bantu gak, Bang? Tapi semakin berusaha, si Valen ini makin putus asa. Umurku yang singkat ini gak akan cukup untuk mencari cara menghidupkanmu, Irlan. Akhirnya si Valen ini ngambil jalan terakhir. Tetaplah berada di jalan setan. Ya, si Valen ini pakai sihir gelap dan dia ngebangkitin jiwa Kalon, Evil God of Trickery. Anjay. Beritahu aku, bagaimana cara membangkitkan orang yang sudah mati. Dan si Kalon ini pun ngeberitahu si Valen tentang Heart of Anima, sebuah serpian Twilight Orb yang tersembunyi di Land of Dawn. Katanya, Heart of Anima ini tuh punya kekuatan yang luar biasa. Oke, begini saja. Kita buat perjanjian. Aku bakal ngasih kamu kehidupan abadi dan kekuatan bayangan yang OP nggak ada obat, yang bikin kamu bakal jadi langganan band. Tapi sebagai gantinya, aku akan hidup di dalam jiwa para anggota House Parsley. Ya intinya, nantinya pas si Kalon ini udah benar-benar bangkit dengan kekuatan penuh, dia bakal hidup lagi dengan ambil alih tubuh keturunan Parsley ke depannya. Gitu. Ya sebenarnya perjanjian ini tuh berisiko banget buat para Parsley. Tapi ya karena si Valen ini udah bucin parah, akhirnya dia gas. Dan akhirnya si Valen ini dapat kehidupan abadi dan kekuatan bayangan yang OP nggak ada obat, yang bikin dia jadi langganan band. Dulu warna putih bang, tak ganas. Sekarang dah tukar warna hitam bang, mantap. Dan sebagai gantinya, dia ini ngorbanin keturunan keluarga House Parsley ke si Kalon. Wow, bucin di atas segalanya. Ya tapi, si Valen ini tuh ya nggak ngebiarin gitu aja. Buat nyegah kebangkitan si Kalon, si Valen ini jaga-jaga tinggalin surat wasiat ke keturunannya. Kalau misal suatu saat nanti ada keturunan Parsley yang punya tanda Cursed One, itu tandanya orang itu bakal jadi wadah kebangkitan si Kalon. Dan mereka harus ngebunuh orang itu dengan cara apapun. Dan sejak saat itu, si Valen ini bersembunyi di dalam bayang-bayang House Parsley, mencari keberadaan Heart of Anima dan menunggu hari dimana dia bisa ngebangkitin lagi si Irlan. Tamat.